Okay, good afternoon, distinguished guests and all audiences. Thank you for joining TEC webinar with the topic is Study Bachelor Program in Taiwan and Career Opportunity After Graduation. Yeah, this webinar is organized by TEC Indonesia in Jakarta and International Bachelor's Degree Program in National Tsinghua University. Today's webinar is also fully supported by the Ministry of Education of Taiwan and the Education Division in Taipei Economic and Trade Office in Jakarta. Yeah, it is an honor for me, Tirta Amarta Effendi. Yeah, you can call me Tirta from TEC Indonesia in Jakarta. Yeah, it's an honor for me to become your master of ceremony for today's webinar. I would like to kindly remind you to mute the microphone feature and maintain politeness during the session. Yeah, all audiences will be allowed to unmute the microphone only at my cue during the Q&A session later. Yeah, and for your information, only the opening session is delivered fully in English, but later the speaker's presentation will be fully in Bahasa Indonesia. Yeah, in this beautiful occasion, I would like to greet our distinguished guests firstly. Yeah, thank you for coming, Ms. Lin Peichi, as the representative of International Bachelor's Degree Program in National Tsinghua University, or IBP-NTHU. Hello, Ms. Lin, Ms. Peichi Lin. Hi, everyone. Yeah, it's nice to meet you, and it's our pleasure to have our two alumni here. Like one is Sherin, and the other is Valencia. And actually, I haven't known how do they feel after they graduate. I personally also very curious about it. But we are very honored that being invited, the three of us being invited in this webinar. I think like for me, I worked in the IBP for 5 years, and I saw so many students. And Indonesian students are always one of our very important target because. Of course, first of all, the education gap is smaller, and the second, Indonesian students are more like willing to face the challenge. They will not beat. They will not falling down and cannot get up again by beating by the difficulties, and they can stand up and still smile. And this is the characteristics like we love. I think studying NTHU, National Tsinghua University, is never an easy thing. The few days ago, last week, we have one student who now study in British Lancaster University, and they talk about how the courses level there. They take the example about the introduction to programming, and then they say the freshman introduction to programming in undergraduate program is 5 times harder than the British university they taught there. So they learn a lot here. That means you need to spend your time, focus on your study, and welcome. Although it's hard, I think you are getting something. So welcome to study in Taiwan. Welcome to study in National Tsinghua University and being with us in the International Bachelor Degree Program. Okay, thank you so much, Ms. Peichi Lin. Okay. Yeah, so we also have two outstanding alumni from IBP NTHU. So thank you for coming as well, Felicia Marata and Sharon Willis as well. Yeah, okay. In 2021, the number of Indonesian students studying in Taiwan is increasing to more than 16,000. Yeah, this makes Indonesia as the second origin country with the highest number of foreign students studying in Taiwan. So what does it mean? It means Taiwan already becomes one of favorite destinations for Indonesian students to study abroad. Yeah, with
with high-quality academic research facilities equal with many universities in Europe or USA, let's say, universities in Taiwan also offer various study programs with affordable tuition fee. And Taiwan government itself welcomes more Indonesian students to continue their study in Taiwan. Even the Ministry of Education of Taiwan generously provide Taiwan scholarship for outstanding Indonesian students to take degree programs in Taiwan. Yeah, we heard many of you are interested to take bachelor's degree program or S1 in Taiwan. Yeah, but sometimes students or parents have many questions regarding how study bachelor's degree program in Taiwan look like. Yeah, the examples of the questions are such as is it difficult to study bachelor program in Taiwan? Is there any scholarship for bachelor program in Taiwan? And how to maintain academic performance, yeah, to keep receiving the scholarship. Uh, is there any thesis project during the final year? And more importantly, how is the career opportunity after finishing bachelor program in Taiwan? Yeah, today we collaborate with one of the excellence program in Taiwan, so-called International Bachelor's Degree Program in National Tsinghua University. Yeah, like what I said, we also invite there two as outstanding alumni today. So we hope that through today's speakers sharing session, all of you may have better picture or be more familiar with bachelor program in Taiwan. Okay, yeah. Also, again, thank you so much for Miss Pei Chilin for your opening speech. Yeah, hopefully there will be more Indonesian students like Sharon or Felicia who are interested to continue their study in Taiwan, especially in IBP and DHU. Okay, without any further ado, we are going to start the next session. The next session will be the presentations from our speakers today. Yeah, so please allow me to switch the language into Bahasa Indonesia. Ya, baik teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih untuk terima kasih sudah mau bergabung di webinar hari ini. Terima kasih juga sekali lagi untuk Sherin dan Felicia yang sudah bergabung di webinar hari ini. Ya, jadi untuk presentasi yang pertama kita akan menyimak presentasi dari Felicia Mareta. Ya, jadi Felicia Mareta ini merupakan alumni dari IBP NTHU dan juga penerima beasiswa MUI Taiwan tahun 2019. Ya, untuk Felicia silahkan bisa memulai presentasi. Oke, terima kasih Kak buat opportunity-nya. By the way, aku belum bisa share screen di sini. Oke, sorry, sebentar ya. Iya, ya, oke. Halo semuanya, salam kenal. Sambil kita tunggu, ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Tapi kalian nggak bisa open mic ya. Salam kenal dulu aja ya, nama aku Felicia, bisa panggil aku Feli. Sebentar lagi, tunggu ya. Oke, sudah bisa sekarang. Oke, baik, bentar ya. Oke, apa sekarang semuanya bisa lihat screen aku? Oke, udah bisa. Bisa ya? Oke. So good afternoon, everyone. Good afternoon for Taiwan Education Center. Thank you for the opportunity. And also good afternoon for Miss Peachy. I hope you're doing well. And also good afternoon for all the participants. Yeah, I hope you are doing well also. So before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Felicia Mareta. You can call me Feli. So I'm an alumni of National Tsinghua University, majoring in business management, and I was in the Department of International Bachelor's Degree Program, or what you know as IBP. And also a little background about my scholarship. So I'm a Ministry of Education Taiwan Scholarship recipient of 2019. So I heard you are really interested about this scholarship. So let me know if you have any questions about the scholarships. So now I want to continue my presentation in Indonesia. Okay.
Jadi, hal pertama yang aku mau jelasin di presentasi kali ini, kayak kenapa aku pilih Taiwan ya, kenapa aku pilih untuk kuliah di Taiwan dibandingin mungkin di negara-negara lain gitu ya. Jadi pertama yang kalian tahu, Mandarin tuh bahasa yang benar-benar sudah, disebarluaskan, maksudnya udah tersebar luas ya. Jadi maksudnya kayak kalau kalian bisa bahasa Mandarin itu, kalian pasti punya suatu advantage yang berbeda dari, orang-orang lain di Indonesia ya. Apalagi khususnya kayak sekarang kalian tahu orang yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh udah banyak banget. Jadi kalau kalian bisa bahasa Mandarin, mungkin itu untuk karir kalian ke depannya itu bakal bagus banget. Makanya kenapa aku tahu pas dari aku SMA, oke aku harus kuliah ke negara yang berbahasa Mandarin, karena aku mau belajar bahasa Mandarin gitu. Jadi untuk alasan yang kedua, mungkin karena living cost-nya ya lebih rendah ya dibanding kayak negara-negara lain. Kalau kalian bandingin sama Australia atau kalian bandingin sama Singapura itu kan kayak mahal banget. Cuman kalau di Taiwan untuk negara yang, sebagus ini, living cost-nya masih termasuk rendah gitu. Dan yang ketiga, alasan yang aku suka banget kenapa aku pilih Taiwan over China gitu ya, mungkin orang kayak mikir kenapa nggak di China aja, China kan juga murah atau gimana. Aku suka karena Taiwan tuh liberal country dan kayak orang-orang di situ sangat open minded. Jadi kayak, aku suka mungkin untuk, pemikiran mereka dan pertemanan sama orang-orang Taiwan. Dan selanjutnya adalah Thailand tuh negara yang benar-benar safe sama bersih banget. Jadi safe kenapa? Karena aku tuh tipe orang yang suka misalnya pergi malam, aku suka jalan kaki misalnya pulang dari sekolah malam gitu kan, kadang kelas malam jalan kaki sendirian atau aku take public transportation kayak sendirian gitu ya. Itu bener-bener aman banget, jadi kalian nggak usah khawatir, aku kayak nggak pernah ngerasa nggak nyaman atau gimana, karena Thailand bener-bener, oke banget. Dan Taiwan tuh juga bersih banget, karena kalau misalnya kalian tahu, Taiwan itu jarang banget ada tempat sampah, tapi I don't know why, mungkin culture-nya mereka, mereka tuh orang-orangnya pada bersih-bersih banget. Jadi, walaupun tempat sampahnya minim, tapi Taiwan tuh bersih. Dan yang terakhir, mungkin ini alasan kenapa aku bener-bener pengen, ke Taiwan, karena Taiwan tuh juga punya scholarship yang banyak banget, kayak pertama ada beasiswa dari pemerintah, dan aku dulu mikir kalau emang amit-amit aku nggak dapat beasiswa dari pemerintah, aku bisa apply dari beasiswa kampus gitu ya, karena di kampus pun dia sediain banyak banget scholarship yang mungkin nanti Sherin bakal jelasin habis ini. Oke, selanjutnya kenapa aku pilih di IBP dan di NTHU, kenapa gitu ya, kan maksudnya banyak universitas di Taiwan yang lain, cuma kenapa akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di NTHU IBP. Jadi pertama, NTHU itu adalah public university, kalau kalian tahu di Indonesia itu kayak universitas negeri gitu ya, jadi reputasinya tuh bagus banget, dan dia itu, universitas terbaik kedua di Taiwan. At least bagi orang-orang Taiwan kayak gitu ya, mungkin rankingnya berubah-berubah, cuma kalau orang Taiwan mindsetnya oke, pertama NTU, yang kedua pasti NTHU gitu. Terus kedua, ini sih pas tahun aku ya, pas aku apply di 2019, NTHU IBP itu satu-satunya public university di Taiwan yang offer business management major with English top gitu ya, jadi full English. Karena yang lainnya kalau universitas negeri lainnya itu kebanyakan bisnisnya itu pakai bahasa Mandarin, sedangkan NTHU itu pertama kali ya. Mungkin kalau sekarang ada univ lain, aku nggak tahu. Cuman kalau dulu untuk public university, untuk universitas negeri itu cuma IBP doang yang nyediain business management with full English gitu. Dan yang ketiga, kita di IBP ini tuh dia nyediain tuition itu yang benar-benar rendah banget. Jadi walaupun ini international program gitu ya, cuma tuitionnya tuh rendah banget. Kalau nggak salah tuh cuma sekitar 48.000 NTD ya untuk tuitionnya doang. Ya paling sekitar 50 ribuan ya, tapi kalau misalnya kalian bandingin mungkin kayak Tamkang atau misalnya, Tungha yang lainnya itu mereka bisa kayak 60 ribu, 70 ribu, 80 ribu NTD satu semester buat tuition fee-nya untuk, full English program-nya itu ya. Terus next-nya IBP kenapa? Karena, aku tahu ya kan dari judulnya International Bachelor Program, jadi aku yakin di situ, oh banyak banget orang-orang dari berbagai negara. Jadi pertemanan aku tuh nggak limited cuman orang Indo doang, atau orang Taiwan doang, tapi aku bisa berteman sama banyak, teman dari berbagai negara. Dan itu bener sih, jadi di departemen ini banyak banget kayak orang-orang dari negara lain, kayak ada yang dari Poland, ada yang dari Korea, Jepang, segala macam gitu ya. Terus yang terakhir, ya karena itu IBP juga menyediakan beasiswa yang tadi aku bilang, kalau aku amit-amit gak dapat beasiswa pemerintah, aku bisa apply dari beasiswa kampus. Jadi itu alasan aku kenapa aku pengen kuliah di Taiwan dan kenapa akhirnya mengambil NTHU IBP. Dan untuk next-nya, gimana sih kehidupan di Taiwan? Apakah seseru itu? Apakah seseru yang dibayangkan? Kalau menurut aku, dari aku sih iya, karena kalau khususnya ya di NTHU ini, dia tuh banyak ngadain program atau event-event gitu yang nggak kalah menarik lah ya. Jadi pertama ada namanya Freshman Year Sports Day. Jadi ini tuh acara yang ditujukan khusus buat anak-anak tahun pertama. Jadi kalian bayangin kalian baru pertama kali datang ke Taiwan, terus kayak ngeliat kayak
pengen tahu nih teman-teman dari departemen lain, dari jurusan lain gitu. Nah di sini tuh acara kalian bisa ketemu dari semua anak tahun pertama dari semua jurusan, even orang Taiwannya atau orang luar-luarnya gitu ya. Jadi sini acaranya benar-benar seru banget dan berkesan banget buat aku pas tahun pertama. Kalau kalian lihat ini di tengah-tengah ini foto NTHU IBP tahun 2019. Ini orangnya lumayan banyak. Terus yang di sini tuh Indonesia lah, orang Indonesia yang jurusan Business Management di tahun itu gitu. Jadi kalau di sini itu ini ada bendera IBP lah ya di sebelah kanan itu. Oke, jadi itu yang pertama. Selanjutnya IBP event. Jadi IBP tuh ngadain banyak banget event-event kayak field trip segala macam. Jadi contohnya yang pertama kita ada field trip ke Hukou waktu itu. Aku lupa tahun keberapa, cuman kayak tahun pertama, tahun kedua. Terus kita ada juga trip ke Neiwan, sama kita juga pernah trip ke Miaoli. Jadi ini dari IBP khusus ya, jadi yang datang orang-orang IBP-nya. Terus next, kalau organisasi ya, kira-kira ada organisasi apa aja sih di Taiwan? Di NTHU IBP gitu ya. Jadi kalau di NTHU itu banyak banget organisasinya, cuman aku personally, aku join namanya NTHU Foreign Student Association. Karena di sini banyak banget orang dari berbagai negara, berbagai culture, berbagai perspektif, kayak gabung jadi satu, ngadain, gimana nih international student bisa bergabung gitu ya. Jadi aku akhirnya decide untuk join ini di organisasi ini. Jadi aku di organisasi ini tuh ada 2 tahun, setahun jadi financial executive, sama tahun depannya jadi event executive. Nah ini kalau kalian ini ada acara namanya International Festival. Ini kalau bisa aku bilang ini acara paling besar sih di organisasi ini. Kedua kita ada Christmas party setiap tahunnya ada. Terus kita ada field trip juga. Ini khusus buat membernya, buat kayak panitianya dari FSA ini. Jadi aku encourage banget kalian kalau misalnya nanti kuliah ke Taiwan atau enggak kuliah di IBP, di NTHU gitu, kalian bisa join organisasi sebanyak-banyaknya. Oke. Terus next-nya ini ada International Festival yang tadi aku bilang, salah satu event terbesar dari NTHU FSA tadi itu. Jadi di sini itu ya namanya Cultural Day ya, kalian diperkenalkan berbagai macam culture. Kayak kalian lihat di ini keluar gak sih? Oke, kalau kalian lihat di sebelah sini, di sini ada food festival, jadi kayak ada makanan dari berbagai macam negara ya, ada banyak banget. Dan kedua ini ada parade, ada parade. Kalau kalian lihat ini orang-orangnya pakai baju tradisional, kayak misalnya orang Indo mereka bisa pakai batik atau misalnya pakai kebaya gitu ya. Terus kayak orang Korea pakai hanbok segala macamnya. Dan ini tuh menarik banget. Dan yang terakhir ada workshop. Workshop itu kayak contohnya di Indonesia ngajarin orang luar negeri gimana caranya bikin ketupat atau enggak gimana caranya membatik atau enggak kayak misalnya orang Jepang ngajarin gimana caranya main origami segala macam kayak gitu. Jadi ini untuk international festivalnya. Dan ini ada IBP event lagi. Jadi IBP ini menurut aku lumayan generous banget ya kalau ngasih sesuatu gitu ya. Jadi ini aku inget banget pertama kali kita Halloweenan tahun pertama. Jadi kan kita masuk September, terus Oktober Halloween, terus kita dikasih kayak gini lah ada acara. Jadi malamnya ada acara Halloween, cuma aku nggak foto. Tapi di sini tuh kita dikasih all pass candy. Jadi di Taiwan tuh culture kayak gini. Kalau kalian mau midterm atau mau final exam, mereka tuh bakal kasih candy kayak sebagai suatu ucapan, oh ya good luck with your final exam. I hope you all pass your course gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik banget. Pas kita pertama kali midterm dikasih candy sama IBP. Terus yang kedua di sini ada ini foto dari Tongshi Festival. Jadi ini setiap ada festival atau ada event kayak ada Dragon Boat lah, ada misalnya Chinese New Year, mereka suka kasih kayak Tangyuan Tangyuan itu apa ya? Ya pakai itu, terus ada kasih mooncake segala macam. Jadi IBP bener-bener generous banget setiap event Taiwan dia tuh pengen kita tuh ngerasain gimana sih di Taiwan itu makanannya, tradisinya segala macam. Jadi ini kayak kita sering banget dikasih boba ya, kayak kan di Taiwan terkenal banget nih sama bobanya. Dia sering banget kasih boba, terus kalau kita ada meeting kasih pizza atau makanan lainnya kayak makanan-makanan khas Taiwan juga. Jadi menurut aku di IBP aku cukup ngerasa kayak dirangkul sebagai keluarga ya. Dan di sini karena mereka semua classmates kita kan orang-orang luar negeri semua, jadi kita punya suatu concern yang sama ya kayak oh iya kita homesick atau apa, dan kita bisa kayak saling ngobrol satu sama lain. Jadi kayak punya temen yang senasib sepenanggungan gitu aja sih. Jadi itu kenapa aku suka di IBP. Oke, kalau itu tadi untuk kehidupan di IBP, selanjutnya kita belajar gimana caranya study at NTHU ya. Jadi yang pertama aku mau bahas itu mungkin untuk kriteria kelulusan. Jadi mungkin ya hampir semua jurusan kayaknya, cuma untuk IBP khususnya untuk Business Management Program itu, kita sebelum lulus kita harus nyelesain 128 credits, atau di Indo itu kayak SKS gitu ya. Jadi kita harus selesaiin 128 credit selama 4 tahun itu. Kalau kalian mau lulus lebih cepat tuh bisa, cuman hitungannya harus 1 tahun sebelumnya. Jadi kayak nggak bisa lulus 3,5 tahun, tapi harus lulus 3 tahun gitu. Cuma kalau in my case, aku lulus 4 tahun sih, kayak tepat pada umumnya lah ya. Nah ini untuk
Sorry, ini untuk course-nya. Jadi yang pertama di sini ada namanya Chinese College. Jadi Chinese College itu kayak kelas Mandarin, tapi khusus yang high level ya untuk orang kayak orang Taiwan. Gimana ya, kayak istilahnya bahasa Indonesia, tapi kelas kuliahnya gitu. Jadi lebih susah. Cuman kalau khusus untuk IBP students, ini Chinese College tuh bisa diganti jadi kelas Mandarin untuk international student. Jadi kalian ganti 4 credits Mandarin buat international students, jadi Chinese College di 2 credits ini boleh banget. Nah, kedua ada kelas namanya General Education. General Education ini dia kayak kayak kelas mata kuliah umum ya kalau di Indonesia ya. Kayak kalian di sini bisa ambil kelas lain gitu, kayak misalnya kalian mau ambil kelas science, mau ambil kelas tentang social, tentang cultural, tentang politik. Ini kalian bisa ambil kelas di General Education. Next ada English. English ini 8 kredit, jadi kalian harus ambil kelas bahasa Inggris. Cuman kalau IELTS kalian udah cukup tinggi, kayak misalnya IELTS-nya kalian 8 atau 7,5 gitu ya, kalian bisa waive kelas English ini, tapi kalian harus ganti ke bahasa lain. Contohnya kalian harus ganti ke misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang, atau kelas bahasa French, Spanish, segala macam gitu ya. Nah, terus ini basic core course ya. Jadi ada namanya basic core course karena aku anak bisnis. Jadi basic core course aku tuh kayak mata kuliah wajib apa yang aku harus ambil gitu ya sebagai dasar kelas bisnis gitu. Kalau di aku misalnya contohnya kelas ekonomi, kelas accounting, kelas financial management, terus kayak ada kelas statistik, kalkulus gitu-gitu ya. Namanya juga basic core course. Nah, next ada elective course. Ini kayak lanjutannya dari basic. Kalian bisa pilih gitu ya, ada beberapa pilihan. Terus next yang di sini dulu deh nih ada advanced elective course. Ini juga lanjutan dari elective course gitu. Kalau aku di advanced elective course, aku tuh ngambil kelas-kelas S2 gitu ya. Jadi seru banget karena IBP tuh IBP tuh kayak kasih kita kelonggaran mau ambil kelas apa aja silahkan gitu. Yang penting berhubungan sama bisnis. Kalau aku ambil kelas S2-nya bisnis gitu. Dan next ada namanya free elective credits. Ini literally bebas kalian mau ambil kelas apa aja kayak ya udah kalian mau ambil apa silahkan ambil gitu ya. Nah, selain itu ada juga kayak kelas PE, Physical Education, ini wajib untuk 6 semester, dan ada student service, ini harus 60 jam before graduation ya. Jadi kalau aku sih kayaknya semester pertama atau semester kedua itu udah selesaiin itu, jadi ini gak ada masalah sih harusnya. Nah, next aku bakal spill nih ya, mungkin kelas-kelas apa aja yang aku ambil pas S1 gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, kayak di sini ada Chinese College, aku kan ganti kan jadi kelas Mandarin buat international student. Terus English aku ada ambil kelas ini aja. Terus General Education ada ini aja. Nah, General Education tuh sebenarnya kebanyakan bahasa Mandarin. Cuma IBP itu kasih kita kelas-kelas bahasa Inggris. Dia bukan kita kelas bahasa Inggris biar kita bisa ambil General Education dengan bahasa Inggris. Jadi menurut aku ini nggak usah dikhawatirkan juga. Terus next di sini ada namanya Basic Core Course. Basic Core Course ini yang tadi aku bilang ya kelas wajib yang aku harus ambil sebagai mahasiswa business management gitu. Jadi kayak ada econ, accounting, management, financial management, statistik sama kalkulus. Terus elective ini kayak lanjutan nih. Ini aku bisa milih dari departemen econ bisa, dari finance bisa, dari management bisa. Jadi ini kalian lihat nih ya, kayak aku ambil kelas ini aja. Terus advance-nya yang tadi aku bilang, kayak aku ambil kelas-kelas S2. Ini kayak kalian lihat di sini nih ada kelas International Business Management ini TM. TM itu kayak S2-nya manajemen gitu. Kalau IMBA di sini, IMBA itu kelas S2-nya MBA, kelas S2-nya Business Management, Business Administration gitu ya. Jadi di sini ada ya gabungan combine dari itu semua. Jadi menurut aku ini suatu hal yang bagus juga ya kita bisa ambil kelas S2 karena di situ kalian tahu gitu ya. Kalian harus berpikir di luar dari anak-anak S1 kayak oh teman-teman kalian anak S2 semua, mereka mungkin pinter-pinter berprestasi, mereka punya pemikiran yang luas. Nah, di situ aku ngerasa kayak aku dipacu ya untuk berpikir lebih kayak beyond gitu ya, berpikir lebih luas lagi dari seharusnya gitu. Terus next ini yang free elective credits. Nah, ini satu hal yang aku mau bilang kayak ini aku suka banget. Jadi di sini aku ambil full semuanya kelas Mandarin. Karena basic aku pas berangkat ke Taiwan, aku udah belajar Mandarin sih dari TK bahkan ya TK, SD, SMP, SMA. Cuma Mandarin aku tuh kayak ya segitu-segitu aja. Nah, akhirnya pas aku datang ke Taiwan, aku ambil kelas dari bener-bener basic paling awal. Jadi kelas dari basic 1, 2, 3, akhirnya aku ambil conversation juga. Aku ambil kelas Mandarin intermediate, abis itu high intermediate, segala macam. Nah, ini aku ambil selama tahun pertama sampai tahun ketiga kelas-kelas Mandarin. Jadi ini berguna banget ya, apalagi kalian yang pengen improve Mandarin kalian. Kayak aku yang dari awalnya gak bisa sama sekali, sampai sekarang aku akhirnya bisa kerja pakai bahasa Mandarin dengan fasih segala macam. Ya berkat karena kelas-kelas ini gitu ya. Jadi ini satu hal yang benar-benar bagus banget menurut aku. Terus by the way ini kayaknya kurikulumnya bakal berubah-berubah setiap tahun. Jadi aku nggak tahu sekarang proporsinya tuh masih kayak gimana, masih sama atau enggak. Cuman ya yang ini yang aku dapetin ya pas di tahun aku ya. Oke. Terus next-nya, oke, jadi gimana sih sekolah di NTHU, di IBP, apakah menyenangkan atau tidak? Terus kayak kelasnya tuh beneran pakai bahasa Inggris nggak sih? Full semuanya bahasa Inggris nggak sih? Atau kayak masih ada Mandarin atau enggak?
Nah, kalau ini personal opinion aku aja ya. Jadi kalau menurut aku kelasnya overall ya 90% lah bisa bahasa Inggris, tapi 10% masih ada Chinese dikit-dikit. Tapi ini benar-benar tergantung sama kelas apa yang kalian ambil. Kalau misalnya untuk kelas-kelas wajib, aku yakinin 100% pasti IBP kasih kelas bahasa Inggris yang tersedia dalam bahasa Inggris. Cuma yang tadi aku bilang ada kelas yang kita bisa pilih kayak elective gitu-gitu kan, advance dan segala macam. Itu tuh kita bisa pilih sendiri. Jadi kalau ada beberapa kelas yang apa ya, yang kelasnya nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma ada Mandarin, jadi mau nggak mau pakai Mandarin, itu juga nggak apa. Tapi itu tergantung pilihan kalian. Kalau kalian mau pilih semuanya Inggris pun juga nggak apa-apa. Cuma kalau di case aku ada ambil beberapa kelas pakai bahasa Mandarin, gitu ya. Nah, terus gimana, ada skripsi atau enggak nih? Terus final project-nya gimana, ngapain, final exam-nya ngapain gitu ya. Jadi kalau skripsi untuk jurusan bisnis ya, aku nggak ada skripsi sama sekali. Jadi semuanya full kelarin kredit aja, abis itu udah bisa lulus gitu. Itu enaknya. Cuman yang setahu aku kalau jurusan CS dia tuh kayak ada final project, cuma bukan skripsi sih, cuma kayak final project aja. Mungkin untuk jurusan lain mungkin ada ya, cuman kalau untuk bisnis itu nggak ada. Nah, terus final exam itu dalam bentuk apa? Nah, final exam itu sebenarnya tergantung profesornya masing-masing. Jadi nggak mesti kayak ini atau ini gitu, nggak mesti. Jadi kalian bisa tergantung profesor, kadang ada yang final project, kadang ada yang presentasi, kadang ada yang tertulis gitu ya. Kalau tertulis itu kebanyakan kelas-kelas yang kayak misalnya finance itu kan pasti tertulis dong, nggak mungkin presentasi. Cuman kalau yang presentasi itu lebih kayak kelas-kelas S2, mungkin kayak lebih ke kelas manajemen, kelas marketing, kayak gitu ya. Itu baru biasanya dia presentasi atau bikin project. Gitu ya. Oke, next sekarang kita bahas tentang scholarship aku ya, untuk scholarship dari Ministry of Education Taiwan. Mungkin aku nggak bisa include semuanya di sini, cuman mungkin ini garis besarnya ya. Jadi benefits-nya pertama itu dapat free tuition sampai 40.000 NTD. Cuma di case aku tuh kemarin tuitionnya total sampai 60 ribuan karena termasuk dorm, termasuk asuransi segala macam ya. Jadi kira-kira ya 60.000 kurang 40.000 ya bayar 20.000 sendiri buat kayak mungkin bayar dormnya gitu-gitu lah ya. Itu normal lah ya. Terus tapi kita dapat uang jajan per bulan yang benar-benar besar sih menurut aku ya, kayak 15.000 per bulan itu tuh ya cukup banget lah buat kita hidup di Taiwan sebulan, buat herun-herun tuh juga cukup sih menurut aku ya. Terus kita di sini juga dapat free visa application, jadi pas kalian apply visa nih nanti pas mau berangkat ke Taiwan, itu ternyata free. Aku juga baru tahu pas apply kayak wah ternyata free, jadi kita nggak usah bayar juga. Dan yang paling enak adalah beasiswanya itu valid buat 4 tahun. Jadi kalian nggak usah kayak setiap tahun apply lagi tuh nggak usah. Jadi enaknya itu kalian sekali udah dapat, ya kalian 4 tahun dijamin lah dapat beasiswa itu terus. Nggak mungkin tiba-tiba tahun kedua kalian udah lepas beasiswanya, kayak gitu. Nah, tapi ada limitnya juga nih beasiswa ini, kayak apa aja sih yang nggak boleh. Pertama, ini yang bikin aku lumayan sedih sih, karena kita nggak bisa participate in student exchange. Jadi kayak misalnya mau kuliah, kayak kalian mau exchange 1 semester misalnya mau ke Aussie atau kemana itu nggak bisa. Cuman ya sebenarnya sedih, cuma masih make sense ya, karena mereka kan istilahnya kasih kita scholarship untuk kuliah di Taiwan ya, bukan kuliah ke luar negeri. Jadi ya sedih, cuman masih acceptable lah ya, gitu. Terus yang kedua adalah kita nggak bisa terima scholarship dari yang lain, kayak misalnya kita dapat scholarship kampus, itu nggak bisa. Jadi kita harus cuma punya 1 scholarship, yaitu scholarship ini aja. Kalau kalian ketahuan punya scholarship lain, scholarship yang MOA ini bakal dicabut. Sama ini minimum GPA-nya tuh 3 per semester. Tapi kalau misalnya gimana nih, misalnya aku dapat 2,9 semester ini. Nah, kalau kayak gitu, dia cuma bakal potong uang jajan kamu 1 bulan. Jadi kayak misalnya uang jajan kamu 1 bulan nggak dapat. Cuma selebihnya, beasiswanya nggak bakal tiba-tiba di-cut gitu. Kecuali misalnya kamu bersemester-semester gitu ya, GPA-nya rendah terus, mungkin itu bisa jadi consideration buat dicabut. Cuman kalau misalnya cuma sekali doang, itu biasanya paling cuman dipotong uang jajannya 1 bulan. Kayak gitu sih. Terus satu lagi, ini yang lumayan penting sih, kalau beasiswa ini kalian harus apply as international student. Kalian nggak bisa apply jadi overseas student ya. Kalau overseas student ini, beasiswa ini nggak berlaku. Jadi kalian harus apply sebagai status sebagai international student. Oke? Nah, terus ini lebih kayak gimana ya caranya biar excel at college gitu ya, gimana biar dapat nilai bagus terus, gimana mempertahankan nilai gitu ya. Ini saran pribadi dari aku aja. Kalau pertama, ya pasti belajar. Karena yang tadi mungkin Miss Peici bilang kalau di sini tuh nggak segampang itu ya. Maksudnya kalian harus tetap berjuang, tetap belajar. Jadi pasti nih poin pertama pasti kalian harus belajar ya gimana pun itu. Terus yang kedua, ini dari aku sendiri sih kayak jangan ambil course kebanyakan dalam 1 semester gitu kan. Jadi kan kalian punya buat lulus tuh harus 128 kredit kan. Nah, itu kalian kalau bagi rata dibagi 8 1 semester itu cuma perlu 16 kredit sebenarnya. Cuma kadang ada orang yang kayak mau ambil 25 kredit, 30 kredit 1 semester. Sebenarnya sah-sah aja masalah. Cuma kalau aku personally aku nggak pernah karena aku tahu itu bakal membebani aku. Jadinya aku nggak bisa fokus untuk belajar yang benar-benar gitu loh. Bayangin kalau kalian ambil kelas banyak banget.
Terus habis itu kalian bingung gitu ya, semua ujiannya barengan, terus kalian mau belajar yang mana dulu gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, aku tuh perhitungin kira-kira semester ini aku bisa ambil segini gitu. Jadi aku yakinin aku harus bisa belajar dan dapat nilai bagus buat kelas-kelas ini. Itu kalau aku. Nah, terus nextnya ini make a study plan or credit graduation plan from the first year. Jadi yang kalian lihat di sini nih tadi nih, yang kalian lihat di sini kayak yang ini semua yang kalian di layar ini semuanya tuh udah aku bikin dari tahun pertama. Aku sih nggak tahu ya, mungkin kayak kelas-kelasnya mungkin nggak selalu benar, cuman kayak aku udah warna-warnain nih. Kalau kalian lihat ini tahun pertama warna kuning, tahun kedua warna oranye, ketiga warna biru, keempat warna hijau gitu ya. Jadi aku tahu dari tahun pertama, oke, mungkin kelas gampang aku bakal banyakin ambil di tahun pertama. Kayak GE kan gampang gitu ya, General Education aku ambil tahun pertama. Terus kelas-kelas basic ini semua aku kelarin tahun pertama. Jadi pas udah naik tahun kedua, ketiga, keempat, aku lebih fokus ke jurusan aku. Dan kelasnya, kreditnya nggak terlalu banyak. Jadi aku tahun pertama, karena kelasnya gampang, aku ambil di tahun pertama. Tapi yang susah, aku ditaruh ke tahun-tahun belakang. Jadi karena kredit aku makin dikit, jadi aku bisa lebih fokus belajar. Kayak contohnya nih kalkulus. Kalkulus kan harusnya tahun pertama udah ambil. Cuman karena aku takut banget kalau kalkulus aku jelek gitu kan ya. Jadi aku ambil kalkulus di tahun keempat. Karena aku tahu tahun keempat kelas aku cuma dikit banget. Jadi aku bisa fokus belajar kalkulus doang kayak gitu. Jadi ini menurut aku pentingnya ya kalian udah bikin study plan dari tahun pertama gitu kalau bisa. Kalian udah tahu, oh kira-kira kelas susah aku mau ambil kapan, kelas gampang aku ambil kapan, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oke. Terus yang terakhir ini ya normal aja ya, be wise in making decision, karena kalian namanya kuliah ke luar negeri, kalian bebas gitu ya, kalian mau ngelakuin apa aja bebas, tapi ya kalian harus tetap wise ya dalam mengambil keputusan. Kayak keputusan kalian yang ambil tuh pasti ada outcome-nya gitu. Oke, jadi ini goals apa aja yang aku set selama kuliah gitu ya. Jadi pertama, tujuan awal aku adalah aku pengen belajar yang rajin dan aku dapat nilai bagus. Karena tujuan aku ke Taiwan adalah untuk sekolah ya, bukan buat main-main gitu. Itu pertama yang aku tanamin dalam diri aku. Kedua, aku pengen explore sama ketemu sebanyak orang mungkin. Karena aku pergi jauh-jauh ke Taiwan, aku harus memanfaatkan kesempatan ini ya, ketemu sama orang-orang luar, berteman sama orang-orang asing. Aku harus broad my perspective gitu ya, gimana caranya buat ya bisa do beyond gitu ya, karena kalau kalian di Indo ya ketemunya sama orang-orang Indo doang kan, sedangkan kalau kalian di luar negeri kalian bisa dapat kesempatan buat ketemu sama banyak orang. Terus yang ketiga ya cari professional experience kayak internship, part time segala macam. Aku juga internship dari tahun ketiga sama tahun keempat, jadi itu pengalaman yang bagus buat kerja ya nextnya. Sama cari leadership atau team experience karena ini juga membantu kalian buat kerja, kayak misalnya kalian ikut di organisasi kayak gitu ya, terus kalian kalau bisa ya bisa jadi ketuanya atau jadi wakil, itu udah bagus banget gitu. Nah, terus kalau career opportunity-nya gimana nih? Jadi pertama, kalian bisa kerja di Taiwan. Kerja di Taiwan karena pemerintah itu kasih waktu kalau nggak salah 2 tahun ya buat cari kerja di Taiwan. Jadi tenang aja. Yang kedua, kalian bisa kerja di Indonesia. Karena kayak contohnya aku akhirnya pulang ke Indonesia dan kerja. Karena menurut aku, kalian bisa bahasa Mandarin, gaji kalian pun pasti bakal tinggi juga. Bakal menurut aku bisa sama, bahkan lebih dari kalau kamu kerja di Taiwan. Jadi menurut aku kayak, oke, ini option bagus. Dan yang ketiga, kamu juga bisa work overseas. Misalnya kamu bisa kerja di Malaysia, di Hong Kong, di Singapura, yang negara-negara yang pakai bahasa Mandarin. Karena aku pun ditawarin juga sempat kerja di Hong Kong. Cuma akhirnya aku balik ke Indonesia gitu. Paling gitu aja sih buat presentasi dari aku. Nanti kalau ada yang mau tanya di akhir aja ya di Q&A. Thank you semuanya. Oke, thank you Felicia untuk presentasinya. Ya, next kita akan menyimak presentasi dari speaker kedua kita, Sherin Willis ya. Jadi ini Sherin juga alumni IBP NTHU, tapi bedanya dengan Felicia, Sherin ini merupakan penerima beasiswa yang dari IBP NTHU ya, dari kampus gitu. Nah, untuk Sherin bisa silahkan memulai sharing session-nya. Oke, ini halo, kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Oke, untuk layar aku kedengeran juga nggak? Kelihatan juga nggak? Kelihatan, tapi kelihatannya belum full screen. Oh iya, oke. Oke, ini udah oke? Belum gitu. Mungkin masih loading. Oh, masih loading. Masih ini atau enggak? Oh, atau Sherin mau dibantu share screen kah? Boleh. Oh, oke, tunggu bentar ya.
Oke, ini langsung aku mulai ya. Halo. Iya, Sherin, boleh mulai presentasinya. iya, aku mulai ya. OK， 各位老师们、各位同学们，大家好。非常荣幸能有这次机会可以跟大家分享。Perkenalkan, nama saya Sherin Willis. Boleh next slide? Boleh next slide, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Sherin Willis, umur 21 tahun, asal Jakarta. Saya lulusan dari National Tsinghua University, jurusan IBP, Business Management, dan Full English Taught, yang kayak tadi Felicia udah ceritain. Dan saya juga merupakan penerima scholarship dari NTHU dari tahun 2019 sampai 2023. Dan saya baru lulus pada bulan Juni kemarin, berarti 5 bulan yang lalu. Dan saya sekarang bekerja sebagai asisten direktur di PT Lemon Garment Indonesia. Boleh next slide? Oke, next. Oke, jadi sebelumnya, sebelum saya masuk ke Taiwan, saya merupakan lulusan dari SMAK IPK Tomang dengan nilai rata-rata 83. So, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, nilai saya memang bukan yang kayak bagus banget gitu, aku juga bukan anak ranking gitu. Jadi ya di sini yang aku mau tekankan adalah nilai itu bukan segala-segalanya, tapi dilihat lagi dari standar sekolah masing-masing. Bisa di sekolah A, misalnya nilainya 95, tapi sekolah B nilainya 70, tapi standar sekolahnya itu berbeda. Itu jadi di NTHU itu ada kayak gitu. Jadi dilihat lagi dari standar sekolahnya. Jadi lebih adil ya untuk menerima scholarship-nya. Dan selain itu, saya juga menerima scholarship dari NTHU tipe A, lalu tahun berikutnya tipe B, tahun berikutnya lagi tipe A lagi, dan berikutnya tipe B. Dan saya lulus dengan GPA di angka 3,9. Nah, jadi bedanya scholarship tipe A sama tipe B itu apa sih? Nah, jadi tipe A itu full scholarship dari NTHU, di mana kita nggak usah bayar uang sekolah apapun, semua di cover. Dan kita juga dapat uang jajan sebesar 5.000 NTD per bulannya, atau setara dengan 2,5 juta rupiah. Sedangkan tipe B itu kita cuma free uang sekolah. Nah, tapi di sini bedanya cuma dikit ya, cuma di angka uang jajan 2,5 juta itu aja per bulannya. Oke, next. Nah, walaupun katanya di NTHU itu susah, stres banget gitu. Kenapa sih pengen pilih NTHU untuk sekolah di NTHU? Boleh next slide? Nah, jadi karena di NTHU di Taiwan itu kita memiliki sangat banyak kesempatan untuk bereksplor. Dan kebetulan aku juga tipe yang suka banget jalan-jalan, dan di NTHU itu banyak banget local students, banyak banget orang-orang Taiwan yang baik-baik banget, dan mereka tuh suka temenan sama international student seperti aku sama Feli gitu. Jadi kita suka dibawa mereka jalan-jalan. Jadi aku bisa keliling dari ujung Taiwan sampai ujung paling bawah Taiwan gitu. Dan ini seru-seru banget, banyak banget hal yang bisa dieksplor di sini. Next. Selain explore, kita juga pastinya harus belajar dong ya. Nah, yang sebelah kiri itu foto waktu aku presentasi untuk final project gitu ceritanya. Dan sebelah kanan itu salah satu foto profesor kita yang paling ganteng. Dan dia tuh keren banget lah, pokoknya dia hebat banget. Next. Nah, selain belajar, tapi kita juga harus have fun dong ya. Have fun-nya itu kita punya banyak banget international student di NTHU, jadi itu kita bisa punya banyak banget insight dari banyak negara. Kayak contohnya ada teman-teman dari opa-opa Korea, ada juga orang-orang dari Kolombia, Jepang, Thailand, Singapura, dan masih banyak lagi. Dan ini foto sebelah kanan itu adalah presiden NTHU kita. Keren banget gak sih? Dan paling kanan lagi itu Feli tuh yang tadi barusan presentasi. Gitu, next slide. Nah, selain itu kita juga di NTHU itu sangat banyak aktivitas-aktivitas non-akademik bisa kita gapai gitu. Kalau misalnya tadi Feli dia lebih fokus ke organisasi. Kalau aku lebih suka kayak nari lah segala macam. Nah, yang paling kiri atas itu waktu itu aku menang lomba storytelling dalam bahasa Mandarin. Terus yang di tengah itu aku lomba kayak kaligrafi, menulis kaligrafi gitu. Terus yang paling kanan itu aku juga menang lomba juara 3 nyanyi Mandarin gitu. Dan banyak banget hal yang bisa kita dapetin gitu dari NTHU itu, banyak pengalaman, banyak award yang bisa kita
ambil sebanyak-banyaknya gitu. Next slide. Nah, oke, di sini kalau tadi Feli udah jelasin semua tentang silabusnya, jadi aku nggak akan jelasin gimana banget lagi ya. Jadi ini kalian tinggal screenshot aja, ini semua report aku, ini aku buka-bukaan banget di sini, aku kasih nilai aku juga di sini, ini boleh jadi referensi buat kalian. Jadi kalian tinggal screenshot, nanti kalau misalnya kalian mau kuliah di Taiwan, kalian tinggal buka aja, terus kalian bisa pilih courses mirip-mirip, dan kalian udah tahu gitu, kan di sini ada nilainya juga nih. Nah, nanti kalian bisa tahu, mana nih pelajaran mana yang susah, pelajaran mana yang kayaknya gampang gitu loh. Kalian lihat aja deh nilai aku, kalau misalnya nilai aku jelek ya berarti mungkin lumayan susah, tapi belum tentu buat kalian itu susah juga gitu. Next slide. Oke, ini lanjutannya, ini kalian boleh pilih-pilih juga, ini boleh di screenshot juga nih. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat tuh pas aku tahun pertama emang nilai aku lumayan jelek gitu, terutama di bidang kayak Principle of Economics gitu, karena waktu itu aku emang lulus dari IPK itu dengan jurusan IPA gitu. Jadi dari IPA aku pindah ke, aku jurusan kuliahnya itu bisnis gitu kan, lumayan gak nyambung gitu. Jadi aku lumayan shock sih waktu itu. Begitu. Dan nah, pokoknya yang kayak tadi Felicia udah jelasin, pokoknya kita harus lulus dengan 128 kredit ya, gitu. Gitu aja sih. Next slide. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yang paling pastinya ditanyain terus-terusan. Waktu aku jadi pembicara pas di Pullman, pas di Swiss Hotel Peak, itu juga semua orang nanya ini terus-terusan gitu. Jadi aku bakal bukaan semua di sini sekarang. Ini buat kalian aja ya. Kebetulan juga aku sering juga dipanggil NTHU untuk kayak bantuin interview untuk murid-murid baru. Jadi ini sebenarnya rahasia sih, ini nggak boleh diumbar. Cuma aku umbar buat kalian ya di sini. Oke, jadi yang pertama itu good scores. Good scores yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Jadi misalnya kalian apply ke NTHU IBP jurusan CS atau Computer Science ataupun Engineering, itu nilai yang paling penting yang bakal sangat dilihat adalah nilai matematika dan fisika kalian, dan dilihat juga perkembangan nilai kalian. Kira-kira dari semester pertama kalian waktu SMA sampai semester terakhir kalian SMA kelas 12, itu nilainya berkembang atau enggak, ada improvement yang signifikan atau enggak gitu. Jangan sampai kayak nilainya itu loncat-loncat, pertama nilainya 60, semester kedua nilainya 50, semester ketiga nilainya 40 gitu, jangan sampai kayak gitu. Itu pasti langsung auto nggak diterima gitu. Pastiin nilainya itu selalu improve sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Dan kalau misalnya kalian apply jurusan seperti bisnis atau jurusan yang Mandarin, yang 2+2 itu, yang 2 tahun belajar Mandarin, 2 tahun lagi penjurusan, itu kalian bakal sangat dilihat dengan kemampuan language kalian. Language seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, diusahakan kalian punya IELTS di angka 6,5 ataupun TOEFL yang setara dengan itu, ataupun Mandarin HSK 4-5 gitu ya. Selain itu juga sangat dilihat yang namanya confident sama good attitude kalian. Itu bakal sangat terlihat saat kalian ikut yang namanya interview offline ataupun online dari NTHU. Jadi itu bakal kelihatan banget. Dan yang berikutnya itu personal statement. Jangan sampai kalian bikin personal statement yang panjang-panjang dan bertele-tele, bahkan sampai 3-4 lembar, itu jangan sampai kayak gitu. Karena profesor itu sibuk banget, profesor itu waktunya itu sedikit ya, dan mereka itu setiap hari harus nge-review banyak banget file-file itu, jadi nggak akan mereka screening kalian punya personal statement satu-satu kalau personal statement kalian tuh panjang banget, bertele-tele banget. Jadi usahain personal statement kalian itu hanya di 1-1,5 lembar, itu maksimal banget. Dan kalian harus state kayak poin-poin penting gitu, di highlight banget kayak poin-poin penting yang kalian pengen tulis gitu. Dan juga kalian mungkin harus bisa sertain CV juga ya. CV-nya itu mesti diisi hal-hal yang kayak ada volunteer seperti itu. Dan yang berikutnya itu non-academic activities. Seperti waktu aku SMA, itu aku sering banget ikut acara-acara seperti volunteer, ke ngajar Inggris, ke kayak pelosok-pelosok juga. Aku juga sering ikut volunteer ke kayak misalnya panti asuhan. Terus aku juga berpartisipasi dalam lomba teknik sipil sih waktu itu, lomba teknik sipil di Uprida, walaupun nggak menang sih, tapi kan yang penting experience-nya lah ya. Terus juga sering, waktu itu aku juga pernah buka usaha sendiri, kayak bikin bisnis skincare gitu, kecil-kecilan. Nah, yang kayak gitu kalian usahain, kalau misalnya kalian punya activity seperti itu, kalian harus cantumin di CV dan personal statement kalian.
gitu. Next slide. Oke, kalau tadi gimana cara dapetin scholarship? Sekarang aku mau share gimana caranya kita maintain scholarship yang udah kita punya gitu. Jadi sorry to say, nggak kayak beasiswa MOE-nya Feli tadi, itu kan kita nggak usah reapply. Tapi kalau NTHU scholarship kita harus reapply setiap tahun. Jadi kalian harus tahu deh itu gimana rasanya kayak setiap tahun kita harus berkompetisi aja gitu sama orang. Jadi tuh cara maintain-nya, pertama itu kita harus pastiin kita punya GPA yang selalu bagus. Dan bagus aja itu nggak cukup, tapi kita harus tunjukin kalau GPA kita itu semakin hari semakin naik, semakin meningkat, ada peningkatan gitu. Dan selain itu, kita juga harus mampu bersaing dengan teman-teman kita di IBP gitu. Kalau misalnya waktu itu di IBP itu ada 60 orang lah satu angkatan. Nah, jadi yang bisa dapetin scholarship itu dengar-dengar itu cuma sekitar 10 orang, mungkin kurang dari 10 orang. Jadi ya seperti itu. Jadi kita harus berusaha gimana pun caranya kita harus outstanding dibanding anak-anak itu, anak-anak jenius yang lainnya di IBP. Dan yang kedua itu recommendation letter dari profesor. Dan ini tuh berpengaruh banget. Semakin profesor kita itu powerful, misalnya profesor kita itu punya kayak jabatan tinggi di sekolah, itu semakin powerful juga recommendation letter kita. Misalnya kayak profesor kita itu adalah seorang rektor, ataupun profesor kita itu direktur bagian finance di sekolah, ataupun di profesor kita itu punya posisi di perusahaan besar mana gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sama recommendation letter kita. Sekuat apa recommendation letter kita gitu. Itu berpengaruh banget. Jangan kayak misalnya kalian mintanya recommendation letter dari guru Mandarin, ya itu kan jelas pasti beda banget gitu powernya. Nah, yang ketiga itu personal statement. Personal statement-nya itu kayak lebih ke arah study plan. Nah, jadi tuh ini bakal jelasin tentang plan kalian setelah kalian lulus tuh kayak gimana. Dan itu harus kalian detail banget tuh di personal statement. Dan sesuaiin sama kelas-kelas yang kalian ambil. Misalnya kalian ambil kelas economics sama kelas finance gitu. Tujuannya apa buat masa depan kalian? Itu harus di-state dengan baik juga. Dan selain itu ada juga, dan kalian juga mesti actively participate in academic or non-academic activities gitu. Kayak misalnya tadi aku emang sering ikut kayak kompetisi-kompetisi di sekolah, emang itu non-academic banget, karena itu kayak misalnya kayak nyanyi lah, nari gitu. Dan aku juga ikut join klub nari tradisional China juga. Nah, itu tuh sangat berpengaruh juga gitu di pertimbangan mereka untuk ngasih kita scholarship atau enggak, untuk kasih kita scholarship lagi atau enggak, seperti itu. Next. Nah, terus life after NTHU gimana sih setelah lulus itu gimana sih? Jadi jujur banget setelah lulus dari NTHU sangat banyak benefit yang aku dapetin. Cuma kayak label, "Hai, aku dari NTHU" gitu. Itu banyak banget benefitnya. Salah satu benefitnya adalah, next slide. Boleh next? Oke, salah satu benefitnya itu aku bisa ikut Kokochi Jakarta. Di mana Kokochi Jakarta ini adalah sebuah kayak beauty pageant, tapi di sini tuh lebih ke arah duta budaya Tionghoa, sosial dan pariwisata dan sosial gitu. Nah, di sini tuh banyak banget pengalaman-pengalaman bisa didapetin gitu. Padahal tuh sebenarnya aku harusnya nggak bisa masuk gitu. Karena tinggi aku kurang, jujur karena tinggi aku kurang. Jadi kayak di Kokochi itu minimal tinggi itu di angka 160-an cm, sedangkan tinggi aku cuma 150 gitu. Jadi itu harusnya sebenarnya aku nggak bisa masuk. Cuma aku kayak bilang kayak aku dari NTHU loh gitu. Terus aku lulusan NTHU, terus langsung ya udah auto terima gitu. Nah, jadi di Kokochi ini sangat bagus untuk karir kalian karena di sini itu tempat di mana koneksi berada gitu. Jadi kalian tuh di sini bisa dapetin sangat banyak koneksi dari di Jakarta gitu, misalnya kayak koneksi untuk kerjaan atau koneksi untuk event-event gitu, sangat banyak banget di sini. Dan ada juga untuk kerjaan gitu. Kalau untuk kerjaan kayak waktu itu sih, waktu aku sebelum aku lulus, kayak sebulan sebelum aku lulus, itu aku sempet kayak aku nggak nyari kerja sama sekali. Jujur aku nggak
apply LinkedIn sama sekali, Jobstreet aku nggak ada apply sama sekali untuk apply kerja. Tapi itu tiba-tiba kayak ditawarin sama teman aku aja, jadi kayak pure lewat koneksi, teman aku nawarin, terus dia langsung kasih nomor telepon usernya gitu. Jadi aku langsung teleponan sama usernya, terus aku bilang, hai aku dari NTHU gitu, aku bentar lagi lulus gitu, aku lulusan dari NTHU gitu. Terus dia tahu NTHU gitu. Ya udah, langsung auto terima gitu. Jadi it's that simple gitu loh. Untuk mau cari kerja, mau ikut event, mau ikut acara apapun, kayak bawa aja label, aku dari NTHU loh gitu. Langsung auto terima kayak gitu. Next. Next. Boleh next slide. Boleh next slide, Kak. Oke. Dari sampai sini, oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh buat nanti ya. Bentar, Kak. Boleh balik. Boleh balik lagi. Oke. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung follow IG aku. Itu tadi ada IG aku. Iya, boleh yang sebelumnya final project. Oke, jadi ini yang juga sering banget ditanya, itu kayak strategi berprestasi. Yang FAQ boleh nggak? Nah, ya, kalau strategi berprestasi, itu jujur aku nggak punya strategi apa-apa untuk berprestasi, karena aku bukan mahasiswa berprestasi juga. Jadi, yang penting kita pinter-pinter aja milih courses kita gitu. Jadi kita tahu mana course yang kita powerful gitu. Jadi kita bisa pilih, misalnya kita strong di kayak economics gitu ya. Udah, kita berarti pilih course-nya itu di bagian economics saja gitu ya, mirip-mirip economics gitu. Kalau misalnya kita rasa kita lemah di bidang-bidang kayak misalnya apa ya? Misalnya kayak finance gitu ya, kita jangan pilih kebanyakan finance, paling cuma ambil 1-2 aja. Itu sih saran dari aku untuk maintain nilai kita, supaya nilainya tetap bagus gitu, dan nggak down. Dan untuk skripsi itu kita lebih ke arah final project. Jadi tuh kebayang lah ya, jadi kayak satu semester itu misalnya kita ambil 5 kelas, dan 5 kelas ini kebetulan semuanya ada final project, ya udah kalian si semester itu kalian punya 5 final project. Jadi bukan yang kayak kalian udah mau lulus nih, kalian harus bikin final project, nggak kayak gitu. Jadi kayak setiap semester kalian tuh punya final project gitu. Dan nanti aku juga bakal show final project yang pernah aku buat gitu, salah satunya aja gitu. Dan yang ketiga itu untuk living cost, tadi udah Felicia jelasin juga. Kalau untuk living cost itu ya sekitaran, kalau untuk aku sih sekitar 7.000 sampai 10.000 NTD itu udah cukup. 3,5 juta sampai 5 juta rupiah per bulan itu udah cukup sih. Dan yang berikutnya itu jalur pendaftaran. Jadi yang ini juga sering banget ditanyain. Jadi kalau jalur pendaftaran untuk ke NTHU atau ke Taiwan itu ada 2, yaitu international student sama overseas Chinese. Bedanya itu kalau overseas Chinese itu uang sekolahnya setengahnya dari international student. Jadi overseas Chinese itu lebih murah, tapi kesempatan untuk dapat beasiswa itu sangat-sangat sedikit gitu. Dan yang kalau misalnya international student itu harganya itu 2 kali lipat. Uang sekolahnya itu kalau nggak salah di angka sekitar 60-an ribu NTD, sekitar 30 juta per semester. Nah, emang lebih mahal, cuman kita lebih diurus, sama kita juga bisa dapat berkesempatan untuk dapat beasiswa jauh lebih banyak dibandingkan overseas Chinese gitu. Oke, next slide. Oke, terakhir ini final project yang pernah aku buat. Nih kalian bisa langsung scan aja gitu. Ini aku langsung umbar-umbar aja gitu. Salah satu contohnya gitu. Thank you everyone for listening. Semoga berguna. Semoga juga bisa membantu kalian yang mau kuliah ke Taiwan gitu. Thank you. Oke. Iya, terima kasih banyak untuk Sherin atas presentasinya. Ya, jadi teman-teman sedikit
rangkuman ya terkait beasiswa bagi international students jenjang S1 di Taiwan. Ya, seperti yang teman-teman narasumber hari ini bagikan, ya ada 2 program beasiswa yang bisa teman-teman daftar untuk jenjang S1 di Taiwan, jalur international students. Yang pertama adalah beasiswa MUI Taiwan atau beasiswa dari Kementerian Pendidikan Taiwan. Dan yang kedua adalah beasiswa yang ditawarkan oleh setiap universitas Taiwan. Nah, basically teman-teman boleh daftar kedua program gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman diterima kedua program beasiswa, teman-teman harus pilih salah satu saja. Tapi jadi tidak boleh double funding begitu ya. Jadi katakanlah keterima beasiswa MUI Taiwan dan keterima beasiswa universitas. Nah, teman-teman harus pilih salah satu saja di antara itu. Nah, terkait beasiswa universitas, ya hari ini kita menunjukkan saja contoh beasiswa yang dari IBP NTHU saja ya. Jadi skema beasiswa yang diberikan oleh masing-masing universitas itu berbeda-beda. Jadi kami sarankan teman-teman cek ke admission website masing-masing universitas yang nanti ingin teman-teman daftar untuk tahu bagaimana sih skema beasiswa yang diberikan masing-masing universitas Taiwan. Dan informasi tambahan, informasi resmi terkait peraturan pendaftaran dan persyaratan beasiswa MUI Taiwan setiap tahunnya, khusus untuk pelajar Indonesia itu hanya ada di website kami, yaitu studiditaiwan.blogspot.com. Ya, baik. Saat ini kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi teman-teman bisa tanya ke baik itu Felicia maupun sharing terkait studi S1 di Taiwan. Baik, apakah ada yang bertanya? Mungkin bisa, kalau ada yang tanya bisa nyalakan dulu fitur raise hand gitu, tekan fitur raise hand, lalu nyalakan mikrofon. Iya, apakah ada yang bertanya? Oke, iya, dari Ambarasi, ya silahkan nyalakan mikrofon. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau tanya untuk kalau misalnya kita kuliah di Taiwan ini kan saya seorang Muslim ya berhijab. Apakah Muslim friendly nggak di sana itu? Kira-kira dirasisin atau apa gitu kan? Terus yang kedua, saya kan lulusan dari D3. Kalau misalnya saya apply di kuliah S1 itu apakah persyaratannya bisa saya gunakan pakai ijazah D3 terus untuk rekomendasi dari kampus gitu atau dari SMA langsung seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya, tentang bisa nggak lulusan D3 kuliah S1 di Taiwan. Ya, atau mungkin bisa saya tambahkan pertanyaannya, bisa nggak lulusan D3 itu mendaftar beasiswa MUI Taiwan? Ya, jawabannya pada dasarnya bisa gitu, tapi ini tidak bisa yang alih jenjang gitu, dari S3 langsung ke S1, S1-nya cuma 1 atau 2 tahun gitu, cuman singkat saja gitu seperti program alih jenjang pada umumnya. Nah, ini tidak bisa. Jadi S1 di Taiwan-nya harus mulai dari awal, dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi seperti S1 pada umumnya di Taiwan, begitu ya. Nah, kalau misalkan untuk program alih jenjang yang khusus dari D3 ke S1, itu hanya saat ini itu hanya dinaungi oleh program 2+I saja. Nah, nanti kalau misalkan karena hari ini kita tidak membahas tentang program 2+I, jadi nanti teman-teman yang ingin tahu tentang 2+I, program alih jenjang dari D3 ke S1 bisa WA atau DM Instagram kita @ttothc_Indonesia. Ya, mungkin salah satu saja dulu mungkin dari Felicia terlebih dahulu. Mungkin bisa gambarkan di NTHU adakah fasilitas yang NTHU atau kampus lainnya mungkin yang Felicia tahu di Taiwan gitu yang bisa menggambarkan betapa Taiwan itu juga Muslim friendly country begitu. Ya, Felicia dulu.
Oke, halo. Oke, jadi aku mau jawab ya, apakah Taiwan itu Muslim friendly atau enggak? Kalau menurut aku jawabannya iya, karena kalau dari kampus kita aja ya di NTHU dia itu pasti punya prayer room karena dia tahu mahasiswa kita tuh dari berbagai negara, banyak juga yang Muslim, bukan dari Indonesia juga, kayak ada dari negara-negara lain. Jadi mereka emang udah sediain prayer room di setiap dorm, dorm pun ada ya, di dorm ada, di library itu ada, di gedung-gedung kalau mungkin gedung kampus aku kurang tahu ya, cuman yang aku tahu di dorm tuh ada sama di library di perpustakaan itu ada. Terus kalau untuk, makanan ya, kalau makanan mungkin agak tricky kali ya, karena di sini kan, pada makannya mungkin ada makan babi juga. Jadi kalau gitu mungkin bisa tanya sama teman-teman yang, sama-sama muslim juga di situ, kayak kira-kira makan yang, muslim friendly itu di mana gitu, yang halal ya. Di situ juga banyak banget kan, soalnya aku kayak bilang tadi yang, muslim itu banyak banget, jadi kamu nggak usah khawatir, di sini nggak bakal dirasisin, soalnya teman-teman seangkatan kita juga banyak juga yang muslim dan kita nggak pernah ada rasis terus kayak menganggap dia berbeda gitu, enggak sih. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, thank you Felicia. Ya, jadi sudah banyak sekali universitas-universitas Taiwan yang menyediakan fasilitas yang Muslim friendly ya, seperti prayer rooms, gitu juga ada beberapa universitas yang mulai menyediakan fasilitas kantin halal gitu, kantin atau kantin vegetarian gitu, atau kantin vegan seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Rasih. Ya, mungkin next question bisa dari Rionald. Ya, silahkan Rionald. Selamat sore, saya Hani, orang tuanya Oh, Rionald. oh Saya iya, halo tanya, Ibu. kalau kita mau masuk ke Xinhuanya pakai jalur keturunan overseas, itu kan salah satu syaratnya adalah harus melampirkan sertifikat TOCFL itu kan ya. Nah, sedangkan kami kan tinggalnya bukan di kota besar, di Balikpapan. Nah, untuk tes itu nggak ada. Apakah ada dispensasi ya untuk itu ya? Oke, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ini bisa saya langsung jawab saja ya. Jadi kebetulan kalau TIC ini kami hanya punya informasi terkait jalur international student saja gitu. Jadi kalau misalkan jalur overseas nanti Ibu bisa mungkin chat WA Instagram kami gitu. Nanti kami akan balas. Mohon maaf sekali kalau saat ini masih slow respon gitu karena berkaitan dengan weekend gitu, bukan hari kerja gitu, dan juga sebetulnya masih banyak gitu pertanyaan dari teman-teman lainnya yang belum kami respon gitu ya. Nanti bisa berkonsultasi gratis dengan kami. Kami tunjukkan divisi mana di Teto, sebetulnya namanya divisi OCAC yang khusus untuk menjelaskan atau mempunyai informasi terkait jalur overseas Chinese gitu ya. Atau nanti saya juga bisa uh, include-kan atau sertakan email dari Office of Global Affairs NTHU gitu ya, Tsinghua gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada pihak Tsinghua-nya terkait kalau misalkan belum punya TOCFL itu seperti apa gitu. Nanti juga kita bisa provide informasi terkait jadwal pelaksanaan TOCFL di Indonesia setiap tahunnya. Karena jadwal lokasi ujian TOCFL sebetulnya juga sudah ada di beberapa kota di Indonesia gitu, ada juga di Kalimantan, di Sumatera gitu. Nah nanti mungkin bisa mempertimbangkan lokasi yang terdekat gitu dengan lokasi Ibu gitu ya. Nanti mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut di chat WA begitu ya Ibu. Terima kasih. Boleh tahu WA-nya yang di mana ya? Oh, WA-nya Ibu belum bergabung di grup WA kah? Udah gabung di grup. Oh, ada ya? Oh, ada. Iya, di Anaknya ada grup sih. WA gitu. Ntar biar Kan dari kami situ aja. adminnya gitu. Nanti Iya. bisa chat WA di situ. Ya, Chat WA makasih. personal maksudnya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, lalu ini ada yang raise hand dengan nama akunnya IQ. Ya, mungkin bisa silahkan nyalakan mikrofon. Selamat sore. Ya, saya selamat adalah sore. parents dari siswa yang akan berencana untuk studi S1 di Taiwan. Nah, saya mau menanyakan ke Felicia dan juga Sherin ya. Yang saya dengar tadi, baik Felicia maupun Sherin ini bekerjanya di Indonesia ya, betul ya? Setelah lulus jadi kembali ke Indonesia lalu bekerja. Nah, yang saya Betul. tanyakan untuk mahasiswa Indonesia
yang berkuliah berbahas dengan English Stout begitu ya, terutama yang di NTHU yang IBP ini, apakah ada opportunity untuk bekerja mencari pengalaman gitu ya setelah lulus kuliah untuk bekerja di Taiwan gitu lah. Apakah sulit karena dianggap kayak kurang menguasai bahasa Mandarin atau gimana? Atau memang gimana probability-nya untuk di Taiwan untuk mencari pengalaman kerja? Begitu sih pertanyaan saya. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dari sharing dulu. Silahkan dijawab pendapatnya bagaimana. Oh ya, oke. Jadi kalau personally aku nggak pernah apply untuk kerja di Taiwan sama sekali. Kalau Feli dia lebih pernah apply ya, Fel ya. Dia juga pernah apply magang juga. Kalau aku nggak pernah apply magang sama sekali di Taiwan dan nggak pernah cari kerja di Taiwan. Tapi emang lumayan banyak ya untuk kayak penawaran gitu. Itu nggak ada sama sekali kayak misalnya karena kendala bahasa atau apapun itu nggak sih overall. Karena kan emang kita dibekali selama kita di NTHU itu emang kita diajarin Mandarin tuh banyak banget kan. Jadi emang Mandarinnya udah lumayan oke dan udah bisa untuk kerja di Taiwan gitu. Oke, thank you Sherin. Ya mungkin kalau Felicia silahkan ada pendapatnya terkait opportunity kerja di Taiwan. Oke. Paling aku share pengalaman aku ya, karena emang sebelum aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indo, aku ada apply beberapa kerjaan di Taiwan. Karena sebenarnya walaupun Mandarin aku, maksudnya kalau bagi orang Indo udah oke banget, cuman jujur-jujuran aja di Taiwan itu mungkin mereka kalau kerja Mandarinnya benar-benar harus high level banget gitu kan. Cuman sebenarnya cukup sih kalau misalnya buat kerja di situ. Cuman emang kalau keterima lebih susah kalau company-nya full pakai bahasa Mandarin. Cuma sekarang di Taiwan itu banyak banget perusahaan yang bilingual gitu ya, English sama Mandarin. Jadi dulu aku lebih apply ke perusahaan yang kayak gitu, yang kayak ada English-nya, ada Mandarinnya, cuman emang kebanyakan ke bahasa Inggris. Dan di situ menurut aku peluangnya juga banyak banget. Kemungkinan rata-rata udah 50% ke atas itu company itu udah pada bilingual gitu. Jadi gak usah khawatir, dia tuh tahu kayak gimana ya, kayak aku bilang aku mungkin Mandarin, Inggrisnya jauh lebih bagus dibanding Mandarin. Tapi pas dia dengar aku ngomong Mandarin, dia bilang, oh sebenarnya udah cukup kok ini Mandarin kamu gitu. Jadi kalau company yang bilingual tuh enaknya kayak gitu. Sedangkan kalau company yang mungkin bener-bener khusus 100% orang Taiwan semua, terus ngomongnya full Mandarin, nah itu aku juga pernah apply dan mungkin mereka agak lihat kita lebih gak bisa lah Mandarin, karena mereka ekspektasinya kan harus sama kayak orang Taiwan gitu Mandarinnya ya. Jadi mungkin kesusahannya di situ. Cuman ya saran dari aku ya itu cari perusahaan yang bilingual, yang bahasa Mandarin iya dan bahasa Inggris iya, karena mungkin ekspektasi mereka ke kita juga nggak sebaik itu kan untuk Mandarin kan. Jadi mereka udah tahu dari awal, dan pas aku ngomong Mandarin pun dia ngerasa, oh udah ngelewatin ekspektasi gue gitu. Karena dia ngerasa, oh dikira Mandarin kamu tuh nggak sebagus itu gitu. Tapi ternyata karena tadi aku juga jelasin kan di Tsinghua aku ambil kelas banyak banget Mandarin, jadi emang udah improve jauh sih. Jadi menurut aku gak ada kendala ya selama ambil pekerjaannya di company yang bilingual gitu. Oke, thank you Felicia untuk pendapatnya. Ya, baik. Untuk next question mungkin sebentar. Dari Felicia, ya silakan Felicia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oh ya, halo. Saya rupanya Felicia. Ingin menanyakan untuk mengenai bahasa. Apakah yang digunakan itu Mandarin Simplify atau Mandarin tradisional dalam mengikuti beasiswa? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin dari sharing dulu gitu. Bagaimana pengalamannya belajar bahasa Mandarin di Taiwan? Belajar Mandarin di NTHU sih khususnya itu bagus banget ya, karena semua profesornya itu mereka emang udah pengalaman banget dalam mengajar bahasa Mandarin. Tapi tadi kakaknya ada sempat nanya tentang beasiswa ya, kalau misalnya untuk apply beasiswa apa perlu yang HSK sama TOCFL, mungkin itu kali ya maksudnya. Nah itu kalau misalnya untuk di Taiwan untuk beasiswa itu dua-duanya itu bisa acceptable ya. Kalau misalnya kamu cuma punya HSK itu nggak apa-apa. HSK itu kan yang simplified tuh, yang China punya. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting di angka HSK 4 sampai 5 gitu. Dan TOCFL-nya setara itu. Seperti itu. Berarti kalau sharing dulu daftar IBP pakai HSKK atau hanya menyertakan TOEFL? Aku juga menyertakan HSK waktu itu. Aku menyertakan HSK 4 dan IELTS juga. Tapi sebenarnya untuk jurusan aku itu nggak perlu punya HSK karena kan full English Taught kan. Jadi perlu IELTS saja, IELTS 6,5. Nah, itu.
Oke, thank you Sherin gitu. Kalau Felicia bisa diceritakan juga ada kesulitankah mungkin belajar bahasa Mandarin di Taiwan? Kan Taiwan lebih ke tradisional Mandarin gitu. Ya, bagaimana kalau Felicia? Oke, kalau tadi aku kayak sempet bilang ya, aku tuh pas pertama kali ke Taiwan, walaupun udah belajar Mandarin lama banget, cuman aku tuh nggak bisa. Jadi pas aku awal ke Taiwan pun, aku apply beasiswa itu bener-bener nggak pakai HSK, nggak pakai TOCFL itu ya, Iya, aku nggak pakai betul. itu semua. Jadi aku full menyertakan sertifikat bahasa Inggris aja. Nah, tapi kalau untuk belajarnya, yang itu tadi aku bilang, aku tuh belajar di Taiwan, di NTHU itu, aku ambil dari kelas basic paling awal. Jadi walaupun aku emang udah tahu basicnya, cuma aku pengen kuatin dari dasar aku gitu loh, karena Mandarin tuh menurut aku paling penting tuh basicnya ya. Kalau misalnya udah advance-nya pasti lebih gampang kalau udah tahu basic gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan pas awal semester pertama, aku ambil dari kelas basic yang paling pertama. Basic pertama, kedua, ketiga, abis itu intermediate 1, 2, 3, akhirnya ke high intermediate. Dan itu menurut aku bener-bener bagus banget sih programnya ya, karena mungkin aku contohnya aku awal banget pas datang ke Taiwan, aku menginjakan kaki di Taiwan, mereka ngomong Mandarin, aku nggak ngerti gitu. Jadi pas udah pulang ke Taiwan, akhirnya sekarang ya udah improve banyak sampai aku kerja juga sekarang mainly pakai bahasa Mandarin sih. Gitu. Cuman ya untuk beasiswa, aku sih nggak menyertakan HSK atau TOCFL sama sekali. Oke, baik Felicia jawabannya. Ya, ini saya tambahkan penjelasan terkait bahasa dan juga sertifikat bahasa dan juga beasiswanya. Ya, jadi kalau untuk konteks mendaftar universitas, ya ini konteksnya mendaftar universitas. Nah, ini tergantung bahasa pengantar yang akan kita pilih gitu, bahasa pengantar jurusan yang akan kita pilih. Kalau misalkan jurusannya itu seperti IBP, yang grup B, yang diajarkan full dalam bahasa Inggris. Nah, syarat utama sertifikat bahasanya itu biasanya seperti TOEFL IBT atau IELTS gitu ya. Nah, kalau misalkan pilih jurusan yang bilingual, diajarkan dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau diajarkan full dalam bahasa Mandarin, nah biasanya barulah ada persyaratan seperti sertifikat bahasa Mandarin seperti HSK atau TOCFL gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk sekali lagi untuk mendaftar universitas, biasanya beberapa universitas Taiwan yang jurusan dalam bahasa Mandarin ini masih menerima HSK ya bisa sekarang lebih banyak yang meminta new HSK gitu, new HSK. Saya kurang update gitu new HSK-nya berapa, 5 atau 6 gitu atau 4 gitu. Saya kurang tahu kalau new HSK, tapi kalau misalkan TOCFL, nah jadi Universitas Taiwan itu juga lebih suka untuk mempertimbangkan kalau students punya TOCFL. Nah, kalau TOCFL minimal itu level A2 gitu untuk daftar Universitas Taiwan. Nah, itu yang pertama, konteks untuk mendaftar universitas. Universitas kalau misalkan students belum punya TOCFL masih bisa menerima HSK atau new HSK. Nah, tapi kalau konteksnya mendaftar beasiswa MOI gitu, yang beasiswa MOI, kalau misalkan pilih jurusan dalam bahasa Inggris, ya cukup TOEFL atau IELTS saja seperti Felicia gitu. Nah, tapi kalau misalkan mendaftar beasiswa MOI dan pilih jurusan dalam bahasa Mandarin, ini wajib TOCFL. Jadi beasiswa MOI tidak menerima HSK. Jadi wajib TOCFL minimal level B1 gitu ya. Nah, kalau untuk jenjang S1, ini konteks yang ketiga, konteks mengajukan visa. Nah, kalau misalkan mengajukan visa dan ketahuan jurusan yang diambil itu ada diajarkan dalam bahasa Mandarin, nah ini biasanya students akan disyaratkan oleh TETO untuk melampirkan sertifikat bahasa TOCFL, minimal level A2, seperti itu ya. Jadi butuh TOCFL atau butuh HSK atau tidak gitu. Ini tergantung konteksnya untuk apa dulu. Tapi kalau untuk mengajukan visa jenjang S1 di jurusan yang dalam bahasa Mandarin, ini students nanti akan diwajibkan untuk melampirkan TOCFL minimal level A2 gitu ya. Tapi karena Felicia dan Sherin kebetulan jurusannya S1-nya dalam bahasa Inggris, jadi mereka tidak wajib melampirkan TOCFL. Mereka bisa melampirkan
IELTS atau TOEFL gitu untuk pengajuan visa S1 mereka. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terkait bahasa Mandarin di Taiwan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Hana. Ya, silakan Hana. Oke Kak, terima kasih. Aku mau tanya, kalau untuk beasiswa MOI, itu ada tips dan triknya nggak sih Kak, biar lolos? Atau dari dokumen kita tuh mungkin yang dilihat fokus ke salah satu dokumen yang menarik perhatian orang MUI untuk memilih kita supaya lolos tuh gimana sih? Ada tipsnya nggak sebenarnya? Udah, makasih. Oke, thank you. Ini mungkin agak saya edit ya pertanyaannya kalau yang untuk Felicia, karena Felicia yang menerima beasiswa MOI. Mungkin bukan tips gitu ya, karena kalau misalkan tips itu kan condongnya pasti keterima gitu ya. Tapi apa saja sih yang Felicia siapkan gitu untuk untuk mendaftar beasiswa MOI? Cukup dari segi mungkin kan ada sesi pengisian study plan gitu, terus gitu juga ada nilai rapor yang dilampirkan, lalu IELTS dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan singkat saja, Felicia? Oke, mungkin pertama ya dari rapot. Kalau rapot itu aku dulu emang anak ranking juga sih di sekolah. Jadi dulu rata-rata aku setiap semester itu 93 atau 92 per semester. Jadi mungkin salah satu consideration-nya ya mungkin karena nilai. Terus kedua sih study plan. Menurut aku study plan tuh bener-bener ngaruh banget. Kalau aku di study plan tuh aku bener-bener nonjolin kayak kenapa jurusan bisnis ini bagus buat aku. Jadi kalau study plan ya menurut aku jangan kayak kasih cuma fakta-fakta doang. Kayak misalnya, oh aku mau kuliah di Tsinghua gara-gara dia ranking 2 di Taiwan atau apa. Cuma lebih kayak apa yang bisa kamu kasih ke Tsinghua gitu loh. Sebagai apa kontribusi kamu ke Tsinghua tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya aku sih lebih kayak real situation aja, kayak misalnya aku pernah punya bisnis juga, mungkin kayak sharing juga kan dulu aku pernah punya bisnis, kenapa bisnis ini sesuai banget sama aku dan apa yang aku mau kejar di jurusan bisnis ke depannya gitu. Jadi di personal statement ini kamu harus menunjukin kenapa kamu tuh bener-bener worth it. Jangan cuman karena aku mau dapat beasiswa karena aku butuh financial gini. Mungkin at some part emang bener kayak gitu ya. Cuma jangan sampai kayak kamu ngemis tapi kamu gak punya nothing to offer gitu. Jadi kamu kayak harus bisa mastiin yang baca itu, oh aku tuh punya something to offer. Kayak aku tuh bakal valuable banget kayak kalau dapat beasiswa ini. Kayak gitu ya mungkin untuk study plan-nya atau personal statement-nya. Terus kalau dari IELTS, IELTS ya sebenarnya kayak normal ya bahasa ya. Kalau bahasanya makin bagus pasti makin gampang diterima. Kayak sharing tadi IELTS 6,5. Kayak gitu sih mungkin kalau buat bahasa. Terus apa lagi ya? Sisanya mungkin kayak recommendation letter ya. Recommendation letter aku juga minta dari guru yang benar-benar punya kuasa gitu kayak di sekolah. Kayak misalnya aku tuh minta ke wakil kepala sekolah sama guru kurikulum aku kayak gimana. Dan kayak kan kalau guru-guru itu mereka kadang gak ada waktu ya buat kayak bikin personal statement, bikin recommendation letter buat kita. Jadi kalau aku sih dulu aku bikinin buat mereka, kayak mungkin kalau dari guru yang divisi kurikulum itu, aku mungkin kayak kasih tahu kayak aku tulis di situ kayak aku tuh berprestasi gini dari kurikulum ya. Terus kalau misalnya dari guru wali kelas mungkin lebih kayak aku mungkin well behaved segala macam kayak gitu. Pokoknya pastiin kamu tonjolin poin-poin yang bagus di kamu tapi ya juga jangan show off, tapi maksudnya kayak sesuatu yang wajar gitu loh. Kayak misalnya dari guru kurikulum berarti kamu dari prestasi. Kalau dari mungkin guru yang lebih mengenal kamu kayak dari homeroom teacher ya mungkin dari sifat kamu kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, thank you Kak. Felicia. Ya, mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan dari audiens, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya untuk sekarang Sherin gitu. Nah, menurut Sherin waktu awal dulu kuliah di Taiwan, apa dulu pernah mengalami culture shock saat pertama studi di Taiwan? Nah, kalau ada seperti apa sih culture shock-nya dan seperti apa cara untuk mengatasi culture shock tersebut? Kalau untuk culture shock sih lumayan shock sih dulu. Dulu sih shock banget karena di Taiwan itu ya orang-orangnya beda banget gitu sama orang Indonesia.
mereka kayak lebih geraknya itu cepet banget gitu. Pokoknya mereka on time banget juga orangnya. Tapi ya itu bagus juga sih. Jadi tuh makin lama kan kita jadi kebentuk jadi orang yang on time gitu. Dan orang Taiwan juga nggak tahu ya, kalau waktu itu sih aku dapet roommate orang Taiwan kan dulu. Dan itu mereka tuh kayak nggak pernah nyapu sama sekali gitu. Itu sih yang aku kayak shock banget. Tapi nggak tahu ya kan setiap orang beda-beda. Cuma waktu itu aku bener-bener kayak shock banget ya waktu itu doang sih. Udah itu aja. Oke, thank you Sherin. Ya, oke. Mungkin kita move on gitu ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita ada ada Aurelia Chandra. Ya, silakan Aurelia Chandra untuk nyalakan mikrofon. Ya, selamat sore. Saya mamanya Aurel. Iya, selamat sore. Tanya ya, apakah ada perbedaan dengan itu katanya fasilitasnya yang di internasional sama yang overseas? Apakah kalau milih mata pelajaran itu didahulukan yang internasional daripada overseas? Seperti itu ya. Kemudian untuk jalur inter ini pembukanya mulai kapan ya? Oke, ya baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya, jadi kebetulan kalau misalkan secara fasilitas secara umum fasilitas universitas baik itu untuk jalur overseas maupun internasional. Nah, rasanya ini universitas tidak membedakan ya. Jadi semua jalur mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengambil untuk menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kampus gitu. Tapi kalau untuk sekali lagi kami agak kurang informasi terkait jalur overseas karena berbeda divisi dengan kami di TETO, dan kebetulan teman-teman di IBP NTHU ini kan juga jalur international students gitu, dan kalau tidak salah betul ya Sherin, kalau IBP itu khusus untuk jalur international student saja. Salah ya itu. Jadi di IBP itu overseas dan internasional itu semuanya bisa masuk IBP. Walaupun kita jalur overseas sekalipun tetap bisa masuk IBP. Pelajarannya semua juga sama, cuma beda di biaya uang sekolah. Oke, berarti beda di uang sekolah saja gitu ya. Dan juga kalau yang Sherry tahu, jalur kalau misal students ambil jalur overseas, nah apakah mata kuliah yang mereka ambil harus dalam bahasa Mandarin begitu? Enggak juga. Jadi pelajaran itu semua sama aja gitu. Paling cuma ada beda di Chinese College. Itu pokoknya cuma kayak 2 kredit yang harus diambil kalau misalnya kita pakai jalur overseas Chinese. Nah, itu Chinese College itu tapi nanti itu pikirin nanti aja gitu. Soalnya cuma 2 kredit gitu. Seperti itu. Tapi sisanya semua sama persis gitu. Ya, oke. Thank you Sherin untuk penjelasannya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Nika Sartika. Ya, silakan Nika Sartika. Ya, halo, terima kasih kesempatannya. Kebetulan aku juga dari Balikpapan. Aku lebih mau nanyakan sebenarnya pengen daftarnya di universitas lain, tetapi ini lebih ke yang untuk jalur beasiswa MOE-nya. Kebetulan kan posisi aku ini kan jauh ya di Balikpapan, terus kondisi juga lagi kerja. Nah, apakah dibutuhkan untuk surat statement letter dari perusahaan kalau misalnya kita daftar universitas jalur MOE? Gitu. Mohon maaf bisa diulangi pertanyaan terakhir, apakah diharuskan untuk melampirkan surat apa, maaf? Surat keterangan bekerja dari perusahaan untuk mendaftar untuk mendaftar universitas jalur beasiswa MOE gitu. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Ya karena webinar hari ini sebetulnya tidak khusus menjawab MOI, jadi saya singkat jawab saja, itu tidak ada
persyaratan tersebut gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut terkait beasiswa MOI bisa tanya WA kami TIS Indonesia atau juga bisa DM Instagram @tetoTEC_Indonesia. Ya, terima kasih Nika. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktu kita terbatas. Ya, silahkan Mokhtar Effendi. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore. Selamat sore. Ini mau menanyakan terkait apa namanya dom ya, kehidupan di sana gitu. Saya beberapa kali sih lihat YouTube tuh di sana itu kayak domnya tuh satu kamar 4 orang. Terus lah ada enggak yang satu kamar 1 orang. Terus gimana apa ya kehidupan itu misalkan dengan orang yang katakanlah yang tadi yang Sherin bilang jorok, katakanlah jorok nggak pernah nyapu lah, itu kan agak-agak gimana apa mensiasatinya gimana seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin dari Sherin dulu melanjutkan cerita yang tadi gitu. Satu kamar ada berapa orang, Sherin? Oh iya, jadi gini, jadi pas di tahun pertama itu kita nggak bisa milih dormnya. Jadi kita tuh langsung di-assign, auto-assign, oke sama orang ini gitu. Pokoknya 4 orang, waktu itu 4 orang. Satu dorm isinya 4 orang, itu tahun pertama. Itu kita nggak bisa milih sama sekali. Tapi nanti setelah tahun kedua ya, Vel, pokoknya setelah tahun kedua, ketiga, keempat, 2 dan 3, itu kita bisa pilih mau sama siapa. Dan itu kita juga bisa pilih untuk dorm yang kapasitasnya 2 orang, ataupun yang 1 orang. Tapi itu pun kalau hoki ya, kalau hoki bisa dapet yang 1 orang. Cuma itu jarang sih yang bisa dapet 1 orang, kecuali kita S2 atau S3 itu baru bisa dapetnya 1 orang. Mostly itu kita dapetnya yang 2 orang gitu, tapi kita bisa pilih mau sama siapa gitu. Kalau untuk tahun keempat, itu kemungkinan untuk dapat dorm itu udah jarang banget gitu. Jadi kayak most likely kita tahun keempat itu kita diusir dari sekolah, jadi kita mesti cari kos-kosan gitu. Tapi kos-kosan di depan sekolah itu banyak banget sih, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke, thank you Sherin. Ya, kalau Felicia sendiri bagaimana pengalaman tinggal di dormitory dulu? Sebenarnya sama sih, kayak tahun pertama ya berempat, cuman kalau kamar aku nggak banyak komplain karena dia agak bersih, cuman toiletnya itu dia gabung satu toilet tuh buat ber-8 orang, jadi bener-bener kotor banget. Jadi kalau untuk kamar aku nggak ada masalah, cuman masalah mungkin di toilet pas tahun pertama itu. Dan toiletnya di Taiwan sama Indo kan beda banget ya, kayak misalnya nggak ada semprotan lah ini itu, jadi mungkin itu susahnya. Cuman kalau roommate oke, dan mulai tahun kedua, ketiga, 4 itu ya bisa di dorm kamar berdua. Cuma setahu aku kalau kamar yang sendiri itu susah banget, kayaknya tuh khusus buat S2 sama S3 doang sih setahu aku. Cuma kalau emang mau tinggal sendiri, itu bisa langsung, di luar aja, kayak ngekos di luar gitu, nggak usah tinggal di dorm kalau emang mau sendiri, gitu. Cuma kalau tahun pertama emang wajib sih di dorm dan satu kamar berempat. Oke, thank you Felicia. Ini mohon maaf sekali teman-teman audiens sekalian gitu karena sebetulnya acara kita kan sampai jam 3 WIB ya gitu, tapi ini sudah 3:30 gitu dan waktu kita sangat terbatas sekali. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan gitu terkait studi di Taiwan maupun beasiswanya, nah nanti bisa silahkan WA TIC gitu, atau misalkan teman-teman punya pertanyaan lagi gitu untuk Sherin dan Felicia gitu, nanti bisa juga sampaikan ke TIC, nanti TIC yang bantu tanyakan ke mereka begitu ya. Oke, ya baik, saya kira sampai di sini saja webinarnya, tapi sebelum saya mengakhiri webinar, saya ingin mengumumkan 3 peserta yang beruntung yang mendapatkan souvenir dari TIC Indonesia. Nanti kalau misalkan namanya saya sebutkan, tolong raise hand atau open microphone ya, untuk konfirmasi. Yang pertama, akun yang atas nama Rionald. Rionald, apakah masih hadir? Oh ya, masih hadir ya, terima kasih. Ya, jadi yang peserta beruntung pertama Rionald ya. Yang kedua Aurelia Chandra, apakah masih hadir? Aurelia? Oh ya, masih hadir ya. Baik, jadi peserta beruntung kedua Aurelia Chandra ya. Baik, yang ketiga
akun dengan nama Hana. Hana, apakah masih bergabung? Oke ya, Hana raise hand ya. Oke, baik ya. Untuk Ronald, Hana, dan Aurelia Chandra, nanti silahkan chat WA personal TEC ya untuk konfirmasi terkait bagaimana cara memproses souvenirnya. Dan souvenirnya, pengiriman souvenirnya tidak dipungut biaya apapun oleh TETO maupun TEC. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk baik IBP NTHU, Felicia, Sherin yang sudah berkenan sharing banyak hal terkait studi S1 di Taiwan dan juga beasiswa-beasiswa mereka ya. Terima kasih juga untuk teman-teman audiens peserta webinar hari ini yang sudah antusias gitu untuk ikut webinar Sabtu sore hari ini gitu ya. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk webinar hari ini. Ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait studi di Taiwan dan beasiswanya bagaimana, atau visa, atau TOCFL, sertifikat bahasa, ya nanti silahkan chat personal WA TEC gitu ya, dan konsultasi gratis bersama TEC, begitu. Baik, ya begitu saja untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman sekalian dan sampai jumpa di webinar selanjutnya yang diadakan oleh TEC Indonesia Jakarta. Baik, ya terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih Felicia, Sherin. Ya, thank you semuanya.